Oke, jumpa lagi ya. Ini saya mau ngomong cerita tentang internet, yaitu emiten andalannya kita si iNet ini. iNet ini menurutku ini adalah WiFi versi WiFi kedua, adiknya WiFi lah, bisa dikatakan gitu lah. Kalau WiFi menguasai yang mana? Jawa ya, Jawa Sumatera kan. Nah, yang padat penduduk, si iNet ini nanti di Bali dan Lombok. Bali dan Lombok sudah tak ya, di sana kan tempat pariwisata, banyak resto, kafe, dan di situ juga banyak sekali yang namanya nomaden, nomaden atau apa itu ya, yang orang bule-bule yang kerja online. Tentu saja mereka kan membutuhkan jaringan internet yang lebih kencang lagi gitu loh. Nah, di sana kan banyak tempat kafe-kafe yang seperti itu loh, work from anywhere ya. Oke, ini aku mau cerita tentang usahanya dari WiFi, supaya dari teman-teman ini yang emak-emak, yang ibu-ibu ini setidaknya kalau memegang bull ini lebih agak panjang, jangka panjang terhadap penurunan. Kalau teman-teman tahu perusahaannya, kenal, itu setidaknya lebih yakin walaupun mengalami turun 5, 10, 15%, nggak apa-apa, beli saja lagi. Oke ya, ini saya flashback dari awal ya, karena si iNet ini bisa dikatakan sebagai adiknya WiFi. WiFi adalah kakaknya. Oke, jadi model bisnisnya WiFi itu dia internet menggunakan fiber optik ya. Fiber optik itu yang bisa lebih kencang, internetnya itu jaringannya lebih kencang. Nah, dia itu bangun kabelnya, jaringan serat optiknya, kabelnya internet si WiFi ini. Itu misalkan ini, oke. Ini rel KA, kereta api, oke. Nah, kalau di Pulau Jawa itu rel kereta api kan dekatnya kan banyak perumahan kan, rumahnya orang, pemukiman kan. Ini rumahnya orang lah kan. Di sepanjang Pulau Jawa rel kereta api itu dekatnya pasti ada pemukiman, banyak pemukiman, apalagi di kota Jakarta. Penduduknya Jakarta mungkin sudah berapa kan? 10 juta kan, atau 15 juta ya? Saya nggak tahu ya, penduduknya kan lupa ya, 15 juta mungkin ya. Nah, itu kan banyak rel kereta kan di Jakarta. Jadi WiFi itu masih baru di Jakarta dan sekitarnya itu jaringan internetnya. Nah, nanti itu akan revisi dibangun dan sepanjang jalan Pulau Jawa. Nah, kalau dia numpang di relnya kereta api, kabel jaringan internetnya, pasang wifi-nya, ini kan biaya instalasinya kan pasti tentu murah kan, karena dia nggak perlu bongkar trotoar, gali aspal, jalan raya kadang kayak gitu-gitu, atau bikin tiang itu kan enggak lagi. Jadi dia numpang, otomatis biaya instalasinya itu lebih murah lah. Dari sini nanti dia itu masuk ke rumah-rumah yang di sekitar RKA ini, pemukiman. Nah, ini model bisnisnya WiFi itu seperti ini. Makanya dia itu yang paling murah, internet murah. Hanya langganannya itu 100.000 per bulan dengan kecepatan mungkin berapa ya, 200 Mbps ya, atau betul kan, 200 atau 100 itu banter ya dia, atau 100 itu banter ya. Cepat. Cepat itu. Itu dengan 100 saja, ini sangat murah dibanding kompetitornya yang IndiHome dan lain-lain lah yang banyak kan.
itu bisnisnya seperti ini si Wider ya. Sekarang masuklah di iNet ini. iNet ini beroperasinya di Pulau Bali, dan Lombok. Nah, dia masuk dengan beli GDI ya, Garuda apa itu ya. Dia akuisisi perusahaan internet provider ISP itu di ISP lokal itu Balinet namanya. Balinet. Nah, ISP. Nah, ini dibeli sama iNet. Jadi nanti iNet bisa langsung jual ke customer, user, ngecer. Sebelumnya si iNet ini itu adalah yang konstruksi. Jadi dia itu tugasnya yang konstruksi masang jaringan ini. Dari WiFi ini dia yang bangun ini. Bangun ini, konek ini. Nah, sekarang dia masuk ke B2C atau customer ini. Nah, menarik. Ini juga internet murah. Nanti pasti bakalan menguasai di Bali dan Lombok karena kecepatannya tinggi, harganya lebih murah untuk abonemennya. Terbukti dari si WiFi ini yang dari prospektus yang terbaru Januari itu mungkin cuma sekitar nggak sampai 500.000 lah pelanggannya. Desember nanti itu sudah tembus 2,5 juta customernya. Nah, itu tumbuhnya luar biasa. Makanya itu harganya langsung naik lagi. Oke, nah ini adalah cara bisnisnya seperti ini. Nah, dan bisa si iNet ini juga masuk ke bisnis masang kabel bawah laut, connect. Nah, dari Pulau Jawa itu kan ada laut toh. Ini kan mesti harus pasang kabel, nyambung kabel. Nah, ini nanti iNet yang kerja juga. Dia yang kerja ini juga. Jasa ini, masang instalasi ini. Nah, ini dia ambil ini, katanya juga ada nanti sambungan instalasi fiber optik itu sampai ke Singapura. Jadi Jawa, mana ya? Saya lupa ya, Jawa, Bangka, Pak Belitung, terus nyambung ke Riau, mana terus bagi itu Kepulauan Riau, terus ke sampai Singapura nanti. Kayaknya sebelum saya lupa, nanti dilihat di prospektusnya ya, bicara ya prospeknya. Nah, tadi ada pertanyaan, loh kok iNet-nya nggak ada? Nah, ini kan bisnis awalnya sih WiFi ini kan seperti ini, internet murah pakai fiber optik. Nah, dia kan jangkauannya kan otomatis terbatas, hanya di sekitar dekat, nggak bisa jauh dari rel kereta api. Ya kan, rel kereta api, rumah masih jauh dari kereta api ya, nggak bisa dijangkau. Dan itu yang mungkin 2 hari yang lalu ya atau apa itu terbitlah prospektus ya, pengumuman ya. Itu si WiFi itu dengan teknologi baru itu kayaknya pakai punyanya Huawei ya, provider Huawei. Jadi seperti telepon nanti. Seperti telepon. Nanti ini ini ya. Ya, ini kan power. Ini towernya handphone kita, sinyal itu kan nyambung pakai tower kan. Ada kayak apalah alatnya, apalah inilah alat-alat apa, bulan
kan ada jangkauannya pemancar ini kan tertentu kan, wilayahnya jangkauan kan harus ada tower. Telepon kita kan fungsinya seperti ini, selama ada tower yang pemancar ini sinyal kita ada. Tapi kalau kita jauh dari tower ini, HP kita kan nggak ada sinyal kan. Nah, sekarang ada teknologi baru, tampaknya itu seperti Huawei ya, miliknya Huawei. Nah itu si WiFi ini akan masuk ke sini, jadi nanti pasang pemancar, numpang di towernya ini. Jadi nanti connect itu tanpa kabel, hanya pakai modem di rumah, mungkin modem lah, sewa modem di rumah. Ini kan rumah orang rumah. Nanti ini ada gelombang apa? Sinyal ya. Sewa tinggal kasih modem saja, mungkin modem lah atau apalah, kira-kira seperti itu. Saya jujur saya tidak mengerti teknologi yang ini, tapi kira-kira kan seperti itu. Jadi ini kan pemancar harus punya receivernya kan. Ini receivernya, penerimanya di rumah-rumah kita. Kalau ini tanpa kabel, wireless. Ini yang bisnis barunya WiFi ini, sewa tower beberapa kan ada di Tebing ya. Di Tebing sama apa itu? Saya lupa, nanti bisa dibaca. Nah, kok iNet nggak ada? Ya untuk sekarang nggak ada, tapi coba itu kamu buka di halaman terakhir, di situ ada dicantumkan Balinet juga dicantumkan bahwa tentang bisnis barunya WiFi sini nih, yang wireless ini. Di prospektus yang saya ada bagi di grup itu, di situ yang menarik ada halaman terakhir, itu di situ ada namanya Balinet juga. Nah, Balinet ini seperti yang kita ketahui, ini miliknya iNet dari perusahaan GDI ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ibu-ibu, mak-mak mengerti ya bisnis ini ya. Oke ya, tentang teknologi internet dan si WiFi ini. Jadi supaya kalau tahu apa yang dibeli, setidaknya kan kita untuk mempertahankan whole itu kan nggak ragu-ragu, walaupun itu ada penurunan, harganya turun, santai aja, karena kan tahu nggak beli kucing dalam karung gitu loh, kucing dalam karung. Oke, nah rencana saya ikut iNet ya, saya berharap nanti harganya di 600. Nah, di sini kan sudah untung 100% kan untungnya. Nanti jual saja, jual 50%. Itu 50% ini ambil modal. Oke, jadi biar saja di dalam tetap keuntungannya kita, modalnya diambil kalau sudah harga ke 600. Ya setidaknya kira-kira 600 lah, naik 100% lah. Misalkan yang punya 270, ya kan nggak sampai 600 kan, 540 kan oke, jual aja pokoknya 100%, 50 modalnya, bagusnya kita ambil. Nah, kita nanti tabung di tempat lain yang untungnya ini biasa saja, wis mau dibawa kemana, ke dasar ya nggak apa-apa, mau mana lah. Rencana seperti ini di iNet ya. Jadi nanti saya rencananya seperti ini.
ya oke lah apa mau goal jangka panjang lagi 5 tahun itu kan perusahaannya kan ekspansi seperti kalau bau-baunya ya aku sama Ko Aldo kemarin kan diskusi ini itu sudah monopoli internet ini itu dimonopoli sama ya Hasim lah adiknya Prabowo kan dan berikutnya tapi kalau satu emiten si wifi saja kan ya tidak baik kelihatan makanya dipecah dikasih ke iNet akuisisinya namanya perusahaan GDI Balinet itu cuma harganya 250 juta loh tidak masuk akal dibeli iNet 250 juta oh impossible kan gitu kan murah banget gitu masuk perusahaan internet Balinet cuma dibeli 250 juta sama iNet dari wifi sudah beli setelah itu sama wifi bahkan 1 bulan atau apa dijual ke iNet 250 kan murah banget ya satu perusahaan internet service internet cuma Novecopion 250 lah gila juga kan benang merahnya kan juga itu ada satu nama seperti yang kita tahu satu nama ini sih siapa itu namanya aku lupa itu kan juga dari keluarga dekat dengan keluarganya Gus Dur dulu kan awalnya dia itu seorang wartawan setelah itu Gus Dur naik jadi presiden si dia ini jadi jubirnya nah setelah itu kan turun dan nggak tahu sepak terjangnya di mana nggak tahu punya perusahaan ini perusahaan FUTR juga FUTR juga itu si orang ini juga ada di situ yang naik gila-gilaan kan FUTR itu nggak tahu kan luar biasa naiknya IRSX juga ada ini orang ini IRSX FUTR nah sekarang ada di iNet nah, oke ya oke teman-teman maaf ya ibu-ibu mama seperti ini ya semoga kita kaya bersama di 2026 oke seperti kata Ubaya mari kita kaya bersama oke